Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Ya, kita berharap Anda semuanya di mana saja Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam kondisi berbahagia tentunya. Kita harapkan ya bahagia tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Tetap semangat kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sharing ya nanti yang menjadi sesuatu harapan ke depan untuk Indonesia yang lebih maju terutama di bidang peternakan. Kita akan membahas, kita kupas lagi tentang bagaimana sapi perah kita ya, sesuatu yang harusnya kita bisa kelola dengan baik ya, karena kita masih impor sangat banyak dan ini menjadi peluang usaha yang sangat amat menjanjikan karena kita sudah punya semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita sampai pada bahasan tentang pemeliharaan sapi perah masa kering kandang dan kelahiran. Apa itu kering kandang? Apakah kandangnya dikeringkan atau seperti apa? Nah, kita akan bahas ya. Mudah-mudahan bisa kita paham dan kita terapkan di kenyataannya nantinya ya. Oke. Nah, pemeliharaan sapi ya, pada sapi yang sedang dikeringkan harus mendapat perhatian yang serius karena sapi dalam keadaan bunting ya. Jadi sapi yang sudah bunting menjelang melahirkan kita harus tidak kita perah, istilahnya itu kering kering kandang. Bahkan dalam gerak badan pun perlu juga hati-hati ya terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kelahiran sebelum waktunya atau prematur atau terjadi keluron kata ini ya, apa namanya ya, belum waktunya dia sudah melahirkan ya. Kalau misalnya pada manusia itu mungkin mudah penanganannya dengan peralatan yang sekarang semakin canggih, tetapi kalau pada sapi atau pada ternak kita nanti akan menimbulkan kesulitan, apalagi mungkin daerah kita yang masuk ke dalam ya, itu akan menimbulkan masalah, akhirnya yang maunya untung menjadi rugi. Nah, sapi yang sedang laktasi dan telah bunting misalnya 7 bulan harus mulai diperhatikan pemerahan susunya ya. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan istirahat pada sel-sel ambing ya. Selama 7 bulan terus sel itu berproduksi susu ya, sudah bermanfaat, sudah berbagi susunya ya. Jadi perlu diistirahatkan sel-sel kelenjar ambing tersebut sehingga kita berharap ya pada masa laktasi berikutnya atau masa nanti menyusui, mulai dari melahirkan sampai menyusui berikutnya akan dicapai produksi susu yang optimal ataupun maksimal bisa ya. Di samping itu untuk menyimpan persediaan kebutuhan tubuh yang nanti dapat digunakan pada masa laktasi berikutnya ya, kita depo dulu di dalam tubuh sapi tersebut sehingga sapi yang kita punya itu menjadi sehat dan siap nanti untuk laktasi berikutnya. Nah ya, kita lanjutkan. Sapi-sapi yang akan kita keringkan dilakukan pengurangan pemberian pakan ya, konsentrat, terutama pakan konsentrat, jangan pakan sumber seratnya ya selama awal pengeringan, misalnya sekitar 2 minggu ya, dan selanjutnya apabila sudah betul-betul kering ditambah lagi sedikit demi sedikit pakannya tersebut ya, supaya dia ini ya, intinya adalah bagaimana kita mencoba menghentikan ya produksi susunya, tetapi proses yang lain untuk kebaikan embrionya atau fetus di dalam tubuhnya atau kebutuhan di dalam tubuh sendiri di dalam sel ambingnya itu terus kita harapkan berproses supaya dia benar-benar siap pada proses laktasi berikutnya.
Ya, hal ini dimaksudkan agar susu yang dihasilkan tidak terus-menerus keluar karena aktivitas hormon ya yang merangsang alveoli kelenjar susu. Jadi juga untuk menghindari penimbunan lemak yang berlebihan. Jadi kita berharap ya kalau misalnya hormon tersebut sudah mulai berkurang sehingga kegiatan alveoli kelenjar susu itu berkurang dan akhirnya dia berkurang produksi susunya dan sampai mungkin terbatas produksi susunya. Termasuk kalau kita salah memberikan pakan itu nanti justru bukan diarahkan ke kelenjar bagaimana memperbaiki alveoli kelenjar susu ya, tapi malah mengarah ke penimbunan lemak. Kita bukan mau menggemukkan atau fattening, dan ini akan menimbulkan masalah ya selanjutnya yang muncul. Oke. Nah, apabila sapi yang akan dikeringkan masih berproduksi susu ya, misalnya 6 liter atau lebih ya per harinya, maka dapat dilakukan cara-cara pengeringan sebagai berikut ya. Yang pertama ya, kita bisa teknik melakukan pengeringan ini dengan pemerahan berselang ya, berselang-seling ya. Dalam cara ini sapi tersebut mulai dikeringkan dengan diperah 1 kali sehari misalnya, yang biasanya 2 kali ya, untuk beberapa hari misalnya 2 sampai 3 hari kita lakukan pemerahan sekali ya, yang biasanya 2 kali. Kemudian 2 hari sekali diperah untuk beberapa hari dan seterusnya sampai produksi terus menurun ya, produksi susunya misalnya menjadi 2 sampai 3 liter per hari, yang akhirnya pemerahan itu kita hentikan sama sekali. Itu yang harus kita lakukan ya. Cara yang pertama itu adalah pemerahan berselang ya. Pokoknya ada jeda terus, ada pertamanya dikurangi dan seterusnya sampai terakhir kita hentikan pemerahannya. Mudah kan ya? Nanti itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang teknik berikutnya adalah pengeringan secara langsung ya, langsung penghentian pemerahan seketika ya. Jadi langsung dihentikan pemerahannya. Nah, ini ada beberapa persyaratan kalau kita mau melakukan pengeringan secara langsung ini. Yang pertama, cara ini adalah cara alternatif dengan catatan apabila tidak terdapat radang ambing ya. Apabila sapi kita tidak sakit atau menderita mastitis ya, bukan maskaryo. Mastitis ini gawat ya pada sapi perah. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ternak kita kalau kita mau keringkan langsung itu harus dalam keadaan sehat. Nah, caranya sebelum kita proses penghentian secara langsung ya adalah misalnya 3 hari sebelum kita keringkan, makanan konsentrat jangan diberikan dan melakukan pengurangan pemberian hijauan, sehingga secara tidak langsung akan menghentikan produksi susu yang dikeluarkan dari ambing. Jadi ini yang harus distimulasikan atau harus dilakukan ya. Ada prakondisi ya. Sebelum kita benar-benar melakukan pengeringan selama 3 hari ya, kita kurangi ya konsentrat. Pertama jangan diberikan, kemudian pengurangan jumlah pemberian hijauan. Jadi sapi kita itu sebetulnya sangat sensitif sekali terhadap pakan ya yang diberikan. Makanya di dalam proses nanti produksi, waktu masa laktasi, di puncak produksi itu harus benar-benar pakan itu harus benar-benar sesuai dengan produksi susunya. Nah, demikian juga kita balik kalau kita mau mengeringkan ya, sapi kita, sapi perah kita. Nah, cara ini dapat dilakukan selama seminggu dan selanjutnya pemberian hijauan dan konsentrat sedikit demi sedikit mulai kita tambah. Ya, jadi kita kondisikan bahwa ternak kita sudah siap ya.
Kemudian dalam pemeliharaan sapi yang dikeringkan perlu mendapatkan ransum pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan sapi kering dan sedang bunting ya. Tetap harus dijaga, jangan sampai terjadi keguguran atau keluron atau bahasa Jawanya ya, atau terjadi keluarnya fetus ya tidak sesuai dengan waktunya. Ini ya. Jadi tetapi harus disesuaikan ya. Kita tahu sebelumnya kita bahas bahwa memberi pakan sapi perah itu disesuaikan atau harus sesuai dengan produksi susunya. Sekarang kan kita menginginkan produksi susu itu tidak diproduksi atau kita kurangi ya, otomatis pakannya kita harus sesuaikan ya. Yang jelas untuk hidup pokok harus ada. Mungkin untuk produksi atau perkembangan tubuhnya ya, kebutuhan tubuh itu harus disiapkan. Yang jelas ya, protein ya, TDE-nya harus sesuai. Nanti bisa lihat tabel ya. Kemudian untuk mendapatkan sapi bunting dengan kondisi badannya tetap sehat, cukup mendapatkan pakan yang berkualitas. Juga selalu dilakukan gerak badan atau exercise. Exercise ini penting ya, walaupun di kondisi yang dia kebuntingan yang sudah tua ya, tetap harus kita lakukan exercise ya dalam porsi yang terbatas, karena tetap metabolisme di dalam tubuh ternak atau sapi perah kita itu harus bagus ya, harus normal ya, seperti layaknya. Dan itu juga menjadi harapan ya, nanti bisa melahirkan atau partus sapi kita itu normal ya, tidak terjadi distokia dan lain-lain yang nanti justru ujung-ujungnya itu akan membahayakan dua-duanya, tidak hanya pada anak sapinya, juga pada induknya. Nah, sekitar 1 bulan menjelang kelahiran, sapi yang sedang dikeringkan ini perlu ditambah lagi pakan konsentratnya sebagai upaya untuk steaming up ya. Steaming up ini ya bukan tujuannya untuk susu, tetapi untuk perkembangan atau mempersiapkan ya sel-sel yang ada di kelenjar ambingnya, alveolinya, kemudian mempersiapkan fetusnya supaya sehat. Dan jelas itu biasanya kita harus siapkan untuk semuanya, nutrisi. Jadi kebutuhan pada saat laktasi itu sangat amat ini ya, dibutuhkan makanan atau sumber nutrisi atau nutrien yang kita siapkan itu dalam kondisi yang benar-benar bagus ya, karena jangan sampai terjadi milk fever, ambruk tiba-tiba sapinya. Nah, ini sering terjadi untuk sapi-sapi yang yang produksinya tinggi. Nah, itu harus kita persiapkan semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pada kelahiran, bagaimana ya? Dengan kelahiran ini kadang-kadang susah-susah gampang ya. Apabila telah terlihat tanda-tanda sapi yang telah mendekati masa kelahiran, pengawasan terhadap sapi jangan ditinggal dan harus ditunggu ya, harus dilihat, diamati, ditunggu ya, supaya kalau terjadi apa-apa ya itu bisa cepat kita tolong ya. Sebaiknya sapi dipindahkan ke tempat yang lebih luas ya, dengan penerangan yang cukup, misalnya keadaan sekitar kering dan bersih. Nah, bila perlu ya dibawa keluar atau lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pertolongan dalam proses kelahiran. Kalau misalnya kandangnya terlalu sempit, nanti kita tidak bisa menolong, apalagi sapinya sudah rebah ya, kita tidak bisa apa-apa ya. Jadi upayakan kalau punya kandang yang lebih luas ya, kita bawa ke kandang yang lebih luas, sehingga kalau terjadi kesulitan melahirkan, sapi itu bisa kita tolong ya dengan optimal tentunya. Nah, sebaiknya sapi yang melahirkan itu dibiarkan untuk beranak sendiri, karena secara behaviornya di alamnya dia punya kemampuan ya untuk melahirkan dengan sendirinya. Ya, jadi bantuan ini hanya diberikan apabila sapi menunjukkan tanda-tanda kesulitan dalam melahirkan. Kalau kesulitan baru kita tolong ya.
Kalau misalnya selama dia tidak perlu pertolongan kita, nggak perlu ditolong ya. Jadi beda dengan manusia. Nah, pada waktu akan menolong kelahiran diusahakan selalu menjaga kebersihan ya, tangan misalnya, alat-alat yang akan kita gunakan termasuk semuanya ya. Kalau misalnya kita ini dibersihkan terlebih dahulu dengan desinfektan. Sekarang banyak desinfektan ya, silakan ke mungkin shop yang atau toko yang menjual sarana ya, sapronak ya, sarana untuk peternakan ya, itu sudah banyak. Ataupun kalau tidak ada ya, kita misalnya kita rebus ininya peralatan kita dengan air yang panas atau disiram dengan air panas ya. Kalau alatnya tidak terlalu tahan panas ya, disiram aja pakai air panas atau menggunakan sabun ya, yang kemudian kita bersihkan dan kita keringkan. Itu sudah cukup sebetulnya. Nah, pada sapi darah yang baru beranak pertama, ini juga harus pertama kali maksudnya, ini harus jadi perhatian. Biasanya terjadi kesulitan dalam kelahiran. Kita berharap tidak ya, tetapi kalau toh terjadi, ini kita harus bisa melakukan ya, sehingga perlu mendapat bantuan seperti memperlebar vaginanya ya, vulvanya ya, di bagian luar ya. Hal ini menyebabkan aliran darah dari induk ke pedet berkurang kalau dibiarkan ya. Apa akibatnya? Pedet menjadi lemah pada saat lahir. Kalau misalnya kita terlalu lama kita lihat saja sapi yang mau melahirkan tetapi sangat sulit mengeluarkan, ini juga harus menjadi perhatiannya. Nah, apabila pedet yang baru lahir pernafasan lemah, maka segera diberikan rangsangan ya. Caranya mudah ya, dengan cara menggosok-gosok bagian dadanya dengan jerami kering sambil membersihkan mungkin lendirnya yang banyak ya, dihangatkan. Bisa juga bisa menggosok dengan dengan handuk, kain handuk ataupun apa yang bersih ya, yang jelas harus bersih ya, yang hangat tentunya. Nah, lendir yang ada di sekitar mulut dan hidung ini ya, jadi upayakan pertama itu harus dibersihkan. Kalau ada lendir ya, sisa-sisa cairan ataupun lendir ya di mulut dan hidung, itu harus benar-benar dikeluarkan dan dibersihkan. Nah, apabila di dalam tenggorokannya hanya banyak lendir, dapat dilakukan dengan mengangkat kaki belakang. Misalnya kita angkat, memang berat ya, dengan bagian dadanya terus digosok-gosok dan agak ditekan sedikit ya, sehingga lendir dapat kita keluarkan. Nah, segera berikan larutan misalnya ya, desinfektan, bisa apapun ya, bisa iodium, bisa betadine pada tali pusatnya. Nah, mencegah adanya infeksi yang mungkin kita harus secepatnya dikasih kolostrum ya, atau didekatkan ke induknya supaya mendapat kolostrum. Kolostrum ini sangat penting ya, itu adalah warisan yang tertinggi, yang termewah, terafdol ya bagi anak ya, bagi anak termasuk anak manusia dan anak sapi, tentunya semua makhluk hidup, karena di situ nutrisinya sangat tinggi ya. Bahan semuanya memang bentuknya agak kurang bagus ya, seperti agak kekuningan seperti nana, tetapi itu bukan ada di beberapa tempat yang dikatakan itu susu basi, bukan ya. Sekali lagi, itu adalah warisan atau susu yang paling baik untuk kebutuhan anak yang baru dilahirkan, dan ini bisa diterapkan pada manusia ya. Jangan sampai ini sebagai edukasi, kalau ada saudara kita atau di tempat kita yang masih mengatakan susu yang keluar pertama itu susu basi, itu sangat amat keliru, dan kita edukasi dengan baik bahwa itu sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna bagi anak ya, baik anak manusia ataupun anak sapi tentunya. Oke, itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Apabila dalam proses kelahiran terjadi posisi pedet dalam kandungan tidak normal misalnya, apa yang harus dilakukan ya? Nah, posisi pedet terbalik dengan posisi salah satu kaki depan menekuk ke dalam, atau posisi tubuh pedet membalik ke atas, itu harus kita tolong ya, kriterianya. Nah,
Kemudian posisi kaki depan sudah normal ya, tetapi bagian kepala menekuk ke belakang. Ini juga bisa terjadi ya, yang mengakibatkan nanti keluarnya susah. Nah, kemudian yang ketiga ya, parameternya atau indikasinya yang bisa kita lihat ya, membaliknya posisi tubuh pedet dengan posisi bagian belakang atau ekor akan keluar terlebih dahulu. Sedangkan bagian kepala masih berada di dalam. Ini juga ini seperti contoh atau gambar ini ya, di gambar ini harus di ini. Nah, ini salah satu cara ya untuk menolong ya, kalau misalnya terpaksa tidak bisa kita atau sapinya melahirkan secara normal. Nah, ini pentingnya tempat yang agak luas ya, supaya kita bisa bantu. Kalau tempatnya sempit gimana, kita kan butuh paling enggak 2, 3 atau 4 orang ya, karena posisinya berat sapi itu ya, apalagi posisi sapi posisinya sudah rempah, itu akan lebih menyulitkan lagi ya. Nah, itulah pentingnya tadi kenapa mungkin sapi yang siap melahirkan tadi diperlukan kandang yang lebih luas ya, supaya kalau terjadi masalah kita bisa menolong dengan leluasa ya, dengan optimal kita bisa menolong. Nah, bila mana mengetahui hal tersebut di atas, maka yang harus ya dilakukan untuk memperbaiki posisi pedet tersebut dengan mendorong kembali ke dalam rahim dan dibetulkan posisinya dengan memutar badan pedet ya, memperbaiki posisi letak kaki dan bagian kepala ke posisi yang normal. Setelah itu baru kemudian membantu proses kelahiran dengan menarik bagian kaki depan keluar. Nah, ini perlu keterampilan. Nah, kalau dilihat di gambar kok ada pakai tali tambang. Nah, itu memang beda dengan manusia. Kalau pada manusia ya tuh sudah masuk ke rumah sakit disesar. Sudah selesai masalah. Tetapi kalau misalnya sapi ya yang beratnya sekitar 500 kilo lagi bunting itu ya, itu juga perlu penanganan secara cepat ya. Bagaimana kalau misalnya dia atau fetusnya tidak bisa keluar ya, kita terpaksa mungkin ditali pakai tambang kemudian ditarik pelan. Nah, salah satu yang jadi perhatian di dalam menolong ini tetap harus sesuai dengan kontraksinya. Kita lihat ya, kita bisa menarik, jangan asal tarik, tetapi harus melihat kondisi sapi dia kontraksi ya. Ya, kontraksinya yang kita ikuti. Kalau belum kontraksi kita biarkan dulu, tapi begitu dia ngeden atau kontraksi, kita sambil tarik pelan-pelan seirama ya dengan kontraksi sapi tersebut. Insya Allah bisa berhasil. Nah, setelah kelahiran pedet tertolong, segera kita bersihkan ya. Kalau induknya tidak mampu, belum bisa ya, kita bantu ya. Biasanya secara normal itu induk dia akan melakukan tugasnya membersihkan lendir yang ada di sapi tersebut ya, di anak sapi maksudnya. Itu kalau induknya sehat itu ya. Makanya pentingnya masa kering kandang itu ya, kita persiapkan induknya sebaik-baiknya supaya begitu dia melahirkan dia dalam kondisi yang sehat, kemudian tidak terjadi distokia atau kesulitan di dalam melahirkan. Nah, ini yang kita harapkan ya. Jadi setelah itu baru kita secepatnya, kalau misalnya di alam ya, kita dekatkan itu sesegera mungkin. Kalau misalnya pedetnya itu tidak mau berdiri, kita rangsang, kita coba berdirikan ya. Nah, kita dekatkan ke puting ambing si induknya, supaya apa? Supaya dia mendapatkan asupan kolostrum tadi ya, sesuatu yang sangat bermanfaat. Itu yang harus kita lakukan. Sebetulnya sederhana ya, tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana prosedurnya bisa membingungkan ya, apalagi mungkin di
di tempat yang jauh, tidak ada yang bisa kita minta tolong ya. Nah, itu juga harus kita lakukan dengan baik ya. Ya minimal kita tahu apa tahapan yang harus dilakukan kalau terjadi hal yang demikian ya. Kita tidak berharap ya, tentunya kita berharap kelahiran yang normal pada sapi kita. Nah, beberapa jam kemudian apabila sapi dalam keadaan normal, maka ari-ari kalau di daerah kita menyebutnya atau plasenta akan terlepas keluar dengan sendirinya ya secara normal. Nah, ada pula ya sapi-sapi yang ari-arinya sulit keluar sampai beberapa hari atau dikenal dengan retensio secundinarum ya, maka ini harus minta bantuan ya kepada petugas mantri hewan atau dokter hewan terdekat ya supaya melakukan pengobatan ya. Apabila terjadi kelahiran kembar, nah ini juga jadi pengetahuan ya. Jangan ya, kita bersyukur, tetap bersyukur ya, tetapi kita harus tahu ya, apabila terjadi kelahiran kembar jantan dan betina ya, ingat jantan dan betina, maka pedet betina itu free martin ya, betinanya akan terjadi kemandulan dan tidak bisa beranak dia ya. Ini jadi pengetahuan ya, kita boleh bersyukur ya, alhamdulillah ini ya pedet kita yang dilahirkan dua. Tetapi kalau jantan dan betina dia ya, ini hasil penelitian itu menunjukkan terjadi kemandulan pada yang betina, pedet betina. Berarti apa? Ya tidak bisa kita pelihara sebagai indukan baru nanti atau replacement stock ya. Jadi itu yang harus kita ketahui ya. Jadi ini kita tetap bersyukur, tetapi kita harus tahu kalau perlu kita nanti kita lepas ya, kita jual ya, kita karena kita tahu. Nah ya, jangan sampai kita pelihara sampai lama induknya misalnya, wah ini enak nih, kembar nih tapi setelah dipelihara ternyata betinanya itu mandul. Nah ini yang terjadi. Nah kenapa hal itu terjadi? Karena hormon dari pedet jantan akan menghambat perkembangan organ-organ kelamin betina, sehingga organ kelamin pedet betina tidak berkembang secara sempurna. Itu ya yang sederhana bisa dijelaskan. Jadi nah ini harus hati-hati ya, nanti bisa menimbulkan masalah. Kita berharap pedet kita yang kembar tersebut bisa menghasilkan, nanti bisa dikawinkan, kemudian bunting, kemudian partus, tapi kenyataannya tidak. Nah ini ya, oke ya, itu sebagai hal-hal yang harus dipahami. Nah pada proses kelahiran yang sulit ya, dapat menyebabkan kerusakan dinding uterus ya, dan mengakibatkan infeksi. Bila terjadi infeksi, maka harus ada pertolongan dari petugas ya untuk mengobati. Biasanya adalah diobati dengan memasukkan antibiotik ke dalam uterusnya ya. Kemudian bila mana infeksi mengakibatkan penyakit pada alat reproduksi, maka sapi akan sulit menjadi bunting kembali. Kita tidak berharap demikian ya. Nah, setelah proses kelahiran pada sapi yang mengalami prolapsus uteri ya, yaitu keluarnya bagian atau uterus ya, atau seluruh uterus itu keluar misalnya, mintalah segera pertolongan petugas atau dokter hewan untuk memasukkan kembali atau mengembalikan uterus ke posisi yang normal, dan diusahakan agar induk tetap dapat berdiri terus ya. Karena kalau sudah rebah itu sulit sapi kita untuk diberdirikan. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan ya, bagaimana kita mencoba mengering atau kering kandang ya dengan baik. Kemudian kalau terjadi beberapa hal yang bisa saja terjadi di lapangan, kita mampu atau bisa menolong dengan baik ternak kita supaya aman semuanya ya. Aman induknya, aman anaknya atau pedetnya, dan ini akan mendukung amannya ekonomi kita semua para peternak ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Kita ketemu nanti ke
ilmu berikutnya, sharing ilmu berikutnya, supaya peternak kita menjadi peternak tangguh dan harapan untuk ketahanan pangan di bidang protein hewani ya kita bisa dapatkan, bisa kita sumbangkan ke negara yang kita cintai ini ya, Indonesia ya. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.